Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai organ pada tumbuhan. Setelah sebelumnya kalian membahas mengenai jaringan, hari ini kalian akan membahas satu tingkat yang lebih tinggi, yaitu mengenai organ. Nah, organ apa saja sih yang ada di tumbuhan? Kita lihat ya nanti. Dan seperti biasa, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan melalui grup WhatsApp atau melalui Google Classroom. Nah, ini kita lihat di sini ada definisi dan klasifikasi dari organ. Seperti yang kalian sering dengar, organ ini adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang sama, yang fungsinya sama, bersatu membentuk suatu bagian yang disebut sebagai organ. Kalau yang jaringan kemarin itu adalah kumpulan dari sel-sel yang sama, terus bentuknya juga sama membentuk jaringan. Kalau ini jaringannya yang sama kemudian bersatu dengan fungsi yang sama membentuk organ. Yang akan kita bahas hari ini ada di sini organ tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Ada organ vegetatif dan juga organ generatif. Yang kita bahas hari ini adalah organ vegetatifnya, yang terdiri dari akar, batang, serta daun. Nah, yang pertama, organ pada tumbuhan tadi kan ada akar, terus ada batang, ada daun. Nah, di sini akar menurut asalnya, asal muasal dari akar itu terbagi menjadi akar primer dan akar liar. Akar primer ini pada awalnya terbentuk sejak tumbuhan masih dalam keadaan embrio atau sudah bawaannya gitu dari pertama kali tumbuh, nanti yang akan muncul adalah akar primer. Nah, kemudian akar liar ini biasanya muncul karena adanya modifikasi atau adanya suatu pertahanan yang mungkin dibutuhkan oleh suatu tanaman atau tumbuhan, sehingga terbentuklah akar yang biasanya itu untuk menyerap tanaman atau untuk memperluas daerah penyerapan dari akar itu sendiri. Kemudian struktur dari akar itu ada tudung akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stel atau sinder pusat. Di sini di gambar bisa terlihat ini root cap atau tudung akar yang paling ujung, paling dalam dari struktur akar. Kemudian ada epidermis yang keluar. Kemudian setelahnya ada korteks. Di sini korteks. Nanti setelah korteks ada endodermis, bagian yang berwarna abu-abu ini, serta kemudian ada stel. Stele itu di dalamnya nanti akan ada berkas pengangkut begitu. Nah, kita lihat di root cap, tudung akar ini fungsinya adalah untuk melindungi jaringan meristem yang ada di dalamnya, atau lebih tepatnya jaringan-jaringan yang ada di dalamnya dari kerusakan mekanis. Karena kan fungsinya dari root cap ini sendiri, dari tudung akar itu untuk menembus tanah kan, untuk menembus tanah serta untuk memperluas daerah penyerapan gitu, sehingga dibutuhkan suatu struktur yang lebih kuat dibandingkan jaringan di dalamnya, sehingga root cap ini biasanya lebih keras dibandingkan yang lain. Kemudian setelah root cap ada epidermis. Epidermis seperti yang kita pelajari minggu lalu, bahwa epidermis itu kan jaringan pelindung. Jadi kerjanya sudah pasti melindungi jaringan lain yang atau jaringan di dalamnya setelah dari root cap. Kalau root cap ini perlindungannya untuk utama gitu ya, kalau epidermis itu yang di dalamnya lagi untuk melindungi jaringan di dalamnya. Kemudian kalau epidermis di akar itu tidak mengandung kutikula. Kemudian ada korteks. Nah, korteks ini bisa dilihat di sini bagian yang berwarna coklat-coklat kekuningan ini. Korteks tersusun atas sel-sel parenkim, dan kemudian biasanya di dalam korteks ini ada karbohidrat ataupun juga kristal, bisa juga untuk cadangan makanan.
dalam bentuk karbohidrat. Serta kemudian ada endodermis. Jadi tadi ada endodermis. Di sini endodermis itu nanti akan mengalami penebalan membentuk pita Kaspari atau pita berbentuk U, serta tersusun atas zat-zat seperti lignin, suberin, pektin, dan sebagainya, sehingga dia sedikit cenderung lebih tebal dibandingkan bagian yang lainnya. Dan selanjutnya ada stel. Stel ini merupakan bagian tengah dari endodermis, dan di dalamnya itu ada jaringan pengangkut atau vaskuler yang kalian pelajari kemarin. Ada xilem, terus ada phloem. Bentuknya ini, tipenya bisa kalian lihat nanti apa. Kemudian biasanya di antara xilem dan juga phloem itu ada kambium. Namun kambium itu tersebut tidak ditemukan di berbagai tumbuhan, hanya ada beberapa saja gitu. Biasanya di tumbuhan dikotil. Selanjutnya kita lihat perbedaan akar dikotil dan monokotil. Di sini adalah sebelah kiri ini potongan melintang dari akar dikotil, di mana kambiumnya tersebar. Bisa kalian lihat di sini banyak sekali warna pink ini. Kemudian di bagian monokotil ini terlihatnya seperti ini, terlihat memisah. Dan tidak ada kambium pada monokotil. Organ selanjutnya kita bahas mengenai batang. Batang ini fungsinya pasti untuk menegakkan tumbuhan. Nah, kemarin kalian sudah belajar mengenai jaringan parenkim, sklerenkim, terus kolenkim. Nah, itu tempat paling utamanya ada di batang ini. Nanti akan banyak sekali ditemukan, ada sklerenkim, ada parenkim, kolenkim, dan sebagainya. Kemudian kalau untuk struktur anatominya tetap sama, ada epidermis, ada korteks, dan juga ada stel. Epidermisnya seperti epidermis pada bagian yang lain, tentu saja susunan sel-selnya rapat serta tidak ada ruang antar sel. Terus korteksnya tadi mengandung parenkim, sklerenkim, ataupun kolenkim. Dan kadang ada juga batang yang bisa untuk melakukan fotosintesis karena mengandung jaringan yang disebut sebagai klorenkim. Nah, ini terus kemudian juga ada stel, lapisan terdalam dari batang. Secara umum struktur antara akar, batang, dan daun itu hampir sama. Yang pasti ada epidermis, ada korteks, ada stel, dan sebagainya. Ini adalah perbedaan dari batang dikotil serta batang monokotil. Tuh, kalau sekilas bisa kalian perhatikan kalau struktur anatomi dari batang antara dikotil dan monokotil ini berbanding terbalik dengan yang di akar tadi. Kalau misalnya yang akar dikotil itu seperti tersebar, sementara yang monokotil terpisah-pisah. Nah, sebaliknya ketika di batang dikotil lebih tersusun rapi, lebih ada pemisahnya, dan terlihat gitu perbedaan antara xilem dan phloem, serta ada ikatan pembuluh dan sebagainya. Sedangkan kalau yang di monokotil ini cenderung merata, jadi susah dibedakan. Kemudian organ selanjutnya adalah daun. Kalau daun ini sudah pasti kalian tahu ya, fungsi utamanya adalah untuk fotosintesis, dan ada beberapa jaringan yang tidak ada di akar dan batang, namun ada di daun gitu. Kalau misalnya kalian lihat ini ada cross sectionnya, ada irisan melintang dari daun. Kalau diperbesar seperti ini. Adalah bagian epidermis dari daun, dan biasanya di bagian ini, di atas epidermis ini ada kutikula yang biasanya melapisi permukaan daun, serta terdapat stomata. Kalian
kalian lihat, stomata adalah modifikasi dari epidermis. Fungsinya untuk apa? Fungsi dari stomata itu sendiri untuk pertukaran gas, baik untuk fotosintesis maupun untuk respirasi. Nah, kemudian di jaringan daun ini akan ada jaringan mesofil. Mesofil ini terdiri dari parenkim, yang kalian pelajari kemarin ada jaringan parenkim. Parenkimnya ada dua, ada parenkim palisade dan parenkim spons atau parenkim bunga karang. Di sini parenkim palisade itu lebih rapat strukturnya. Karena apa? Karena fungsinya ini adalah untuk tempat berlangsungnya fotosintesis. Di sini bisa dilihat warnanya cenderung lebih hijau dibandingkan bagian yang lain, karena bagian yang parenkim palisade ini mengandung banyak klorofil sehingga menjadi tempat fotosintesis. Nah, sedangkan untuk parenkim spons atau parenkim bunga karang yang agak berongga-rongga ini, kenapa berongga? Karena merupakan tempat penampungan dari karbon dioksida untuk fotosintesis. Dan di sini juga ada berkas pembuluh atau vascular bundle. Di sini ada xilem, ada phloem, sama halnya seperti jaringan yang ada di akar dan juga batang. Ini berkas pembuluh angkutnya. Ada xilem, ada phloem. Kalau xilem mengantarkan air dan garam mineral dari tanah ke akar, dari tanah ke akar lalu menuju ke daun. Sementara phloem nanti akan menyebarkan hasil fotosintesis. Karena ini daun, berarti phloem membawa hasil fotosintesis dari daun menuju ke jaringan-jaringan lain atau bagian-bagian tumbuhan yang lain. Kemudian di sini ada secara umum perbedaan anatomi tumbuhan monokotil dan dikotil. Kalau misalnya kalian lihat nanti di akar monokotil dan dikotil itu perbedaannya, di akar monokotil itu tidak ditemukan adanya kambium sehingga biasanya lebih ramping. Sedangkan kalau batang dari monokotil dan dikotil, perbedaannya itu kalau dikotil batasnya lebih jelas, seperti yang tadi digambar itu batas antara dikotil pada perampang melintang batangnya itu terlihat jelas perbedaannya antara xilem dengan phloem. Nah, kemudian kalau di daun, jaringan daun, monokotil itu tidak memiliki parenkim palisade. Nah, sedangkan dikotil memiliki jaringan palisade. Nah, bagaimana monokotil itu berfotosintesis? Di sana mereka memiliki sel-sel parenkim yang struktur dan ukurannya itu seragam dan memiliki fungsi sebagaimana halnya dengan parenkim palisade. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Itu tadi penjelasan mengenai organ vegetatif dari tumbuhan. Kemudian untuk selanjutnya kalian bisa pelajari lebih lanjut di YouTube ataupun membaca buku paket kalian. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau masih kurang jelas, kalian bisa pahami lebih lanjut atau bisa juga bertanya melalui grup WhatsApp ataupun Google Classroom. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.